Ustadz Edi, kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Para asatizah yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada kita doakan kepada pengarang kitab ya, ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa khususan musannif hadzal kitab syaikhul ilmul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan buka halaman 29 ya langsung. Baris ke berapa tuh? 1 2 3 4 5 6 7 8. Baris ke 8 dari bawah. Ini tentang haji, menerangkan tentang dam ya. Fayajibu maka wajib, fayajibu wajib awalan itu ya, ada nggak? Fayajibu maka wajib awalan di awal, jadi zorob. Apa syatun kambing, satu kambing ya. Fayajibu maka wajib awalan di awal syatun satu kambing. Fa'in ajaza maka jika tidak mampu itu si eman anha kepada itu syat istara maka membeli itu si eman biki matiha dengan harganya itu syat ta'aman pada makanan wato sadaqo dan bersedekah itu seman bihi dengan itu ta'am. Fa'in ajaza maka jika tidak mampu itu si eman, soma maka berpuasa itu si eman, an kulli muddin dari setiap satu mud, yauman dalam dalam sehari ya. Wasani, suaranya jelas nggak nih? Wasani Jelas, dan yang jelas, lanjut, ya wasani dan adapun yang kedua adamu yaitu dam ya, al wajibu yang wajib bil halki dengan sebab mencukur rambut watarof apa nih watarok uhi ya watar apa fa atau kop ya si matanya agak ini itu apa Kang Dedi? Fa ya fa ya ya fa ya agak ini watarof uhi ya ini apa namanya bernyaman-nyaman ya inilah bernyaman-nyaman ya. Katibi seperti memakai wangi-wangian wadahni dan memakai minyak rambut walhalki dan mencukur rambut imma li jami'ir ra'si imma kadangkala untuk semua rambut kepala au li salah sati sya'rani atau 3 rambut wahwa dan itu dam yakni hadza damu yaitu dam alat
at-takhyiri ialah dam memilih ya. Jadi ini kalau orang yang belum pernah haji bingung ya baca ini tuh. Saya juga agak bingung aslinya. Tapi ya alhamdulillah ya karena dulu pernah ikut pelatihan petugas haji. Jadi pernah hatam juga untuk tentang haji terkait dengan fikihnya. Walaupun ya agak lupa juga, saya tadi itu apa maksudnya. Lagi mikir. Jadi intinya gini, satu dam itu ada yang disebut dengan dam tartib ya. Dam tartib ya. Tartib ya nyusun ya. Eh, Yaitu dam yang harus dipenuhi. Jadi tidak boleh beralih dari dam yang satu kepada dam yang lainnya. Harus berurutan ya pokoknya. Jadi mulai misalkan dam yang beli kambing, kalau nggak bisa kambing, bisa sedekah, nggak bisa sedekah, bisa puasa, nggak boleh. Oh ya udah puasa dulu gitu. Nah nggak boleh, tergantung kemampuannya itu tartib. Yang kedua ada saya sebentar ini kacamatanya agak buram itu, agak membayang matanya. Yang kedua ada yang disebut dengan dam ta'dil ya. Dam ta'dil itu ya sebanding ya. Jadi dengan misalkan dam yang boleh diganti dengan harga uang, tapi sebanding ya. Harga uang, nah uangnya dibelikan untuk makanan gitu ya. Nah ada yang disebut dengan dam at-takhir, yaitu dia boleh memilih baik itu menyembelih atau dam-dam yang lain puasa itu. Jadi ada 3 dam tuh, ada tartib, ada ta'dil, ada dam takhir, bisa memilih. Nah kalau dalam buku panduan Depak itu ada daftar itunya tuh, ada daftar jenis damnya itu. Mana yang takhir, mana yang ta'dil, mana yang tartib ya. Nah, dari masing-masing itu nanti bisa ketahuan ini pelanggarannya apa gitu. Misalkan ada pelanggaran untuk rambut, maka memotong rambut itu sampai dihitung tuh kalau dalam mazhab Syafi'i itu dihitung. Jadi kalau rambutnya 1 itu beda, kalau 2 beda, kalau 3 ke atas itu harus kambing gitu. Nah itu tentang ini intinya tentang itu sih, tentang jenis-jenis damnya. Nah ini belum dikasih contoh tuh apa pelanggaran, jenis pelanggarannya. Ya gak apa-apa dah, yang penting kita baca aja. Kemudian payajibu maka wajib itu siman imma ada kalanya dengan syatun seekor kambing gitu ya. Tujzi'un yang mencukupi itu si tujzi'u ya, yang mencukupi itu si syat fil udhiyati untuk berkurban. Jadi kalau dam kambing itu dam yang standarnya adalah standar untuk kurban, nggak bisa sembarangan. Makanya kalau di matbah namanya, tempat di dapur lah, matbah itu tempat pemotongan, di sana sebutnya kan matbah, tempat pemotongan hewan, itu dikasih ini telinganya itu dijepit ya. Itu pertanda bahwa dia sudah melalui
screening Majelis Ulama Saudi. Kalau di sini kan enggak tuh. Kalau di sana enggak sembarangan. Jadi setiap domba yang masuk itu harus di screening dulu dan distempel, stempelnya di telinga itu. Oh, bahwa ini kambing atau domba yang sudah mencukupi dari sisi usia. Walaupun kelihatannya kecil ya, kelihatannya kecil gitu, tapi ya sudahlah nggak apa-apa dah. Kita juga nggak tahu karena ratusan ribuan domba yang dilepasin begitu aja tuh di lapangan, tapi ada ininya pagarnya. Jadi kambing tipe A, tipe B, tipe C, yang semua itu sudah memenuhi kriteria kalau ada tanda dari ya yang berwenang ya di pemerintah Saudi ya. Ya kita beli ya, ada yang murah, ada yang sedang, ada yang mahal. Tapi rata-rata sih sekitar ya 300 lah, di atas 300 sekarang, 300 real. Jadi nggak kebayang kalau misalnya kita banyak melanggar. Jadi haji atau umroh kalau kurang ilmu mah ada aslinya mah ngambil hamur-hamur uang aja aslinya ya kalau kurang ilmu. Kenapa? Karena dari sisi syariat ya kalau hakikat bukan urusan Allah ya, diterima atau enggak ya mas kita mah gak tahu. Tapi kan kita punya panduan syariat, syarat, rukun, kalau melanggar gitu kan. Aslinya mah begitu, haji umroh tuh gak sederhana aslinya ya. Tapi tidak sedikit travel yang tanpa manasik itu kalau umroh terutama ya. Travel tuh karena manasik kan mahal. Ya udah manasiknya di bandara we aja pas itu pas berangkat nunggu pesawat ada waktu tuh terangin gini 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 kan. Wah itu saya dapat dipastikan udah nggak apa ya secara fikihnya mah banyak yang batal gitu. Ya kalau secara apa hakikatnya Allah nerima atau enggak ya walau alam ya kita kan nggak tahu juga gitu ya. Aw saumu salah satu ayam atau puasa 3 hari ya. Awit tasadduk awit tasadduku atau bersedekah. Bisalah sati asuin ya. Asuin so itu mufradnya kalau jamaknya asuin dengan 3 ala sitati masakin kepada 6 orang miskin dibagikan jadi harus ke 6 orang tuh 3 pokoro atau fakir likulin jadi setiap masing-masing fakir miskin itu minhum dari mereka nisfu so'in setengah min to'amin dari makanan yujzi'u yang mencukupi itu si to'am fil filtroti dalam zakat fitrah. Jadi kalau mau sedekah itu boleh berapa sedekahnya yaitu 3 makanan. Ya kalau di sana berarti kurma gitu kan. Nanti dikonversi aja kepada uang ya. Masing-masing 1 gitu. Boleh nggak dikasihin uang? Kenyataan mah kasihnya uang gitu karena lebih manfaat. Ya, walaupun di sini sebut minto amin, tapi dalam prakteknya karena ngambil pendapat lain kan agak agak gimana gitu ya. Orang-orang fakir miskin di Arab Saudi kan susah-susah gampang. Ya penduduk-penduduk yang datang dari luar ke situ Pak yang meminta-minta juga ya walau alam juga itu fakir miskin atau bukan karena sudah jadi profesi juga. Yuji'u yang mencukupi situ'am fil fitrati untuk zakat fitrah gitu.
Itu. Wasalisu, dan yang ketiga adamu al-wajib bil ihsar, yaitu dam al-wajib yang wajib bil ihsar sebab terhalang. Fayatahallalu, maka bertahalu siapa al-muhrimu, orang yang ihram, bin niyati tahalluli, dengan niat tahallul, bi ayyaksida, dengan bermaksud itu si muhrim ya, al-khuruja, keluar, min nusukihi, dari ibadah itu si muhrim, bil isram, karena sebab terhalang. Jadi maksudnya apa nih? Jadi orang tahalul ya, si muhrim itu tahalul, bi niyati tahalul bi ayaksida al khuruja min nusukihi. Jadi dia tahalul tapi belum menyelesaikan ibadah hajinya, tapi sudah tahalul ya, karena satu dan lain hal ya, ada penyebabnya. Entah itu karena misalkan lupa gitu kan. Jadi lupa itu kalau dalam haji mah nggak ada istilah lupa dalam dhamma. Lupa misalkan gunting rambut, ya tetap aja dibayar ya. Atau misalkan tanggal 10 Zulhijjah itu dia sudah tahalul gitu ya. Padahal belum lempar jumroh gitu. Kenapa? Karena misalkan dia tidak sempat ya ke 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 Jamarot, ke tempat jumroh itu, nggak sempat ke situ. Sementara orang-orang sudah pada ke Mekah, gitu ya. Nah itu kan kena dam itu, karena tahalul sebelum melempar jumroh. Jadi keluar dari nusuk yang sebenarnya, dari wayuhdi, dan wayuhdi ya, dan memberi hadiah itu si muhrim. Artinya apa? Yadbahu, menyembelih itu si muhrim, syatan, kepada seekor kambing, haitsu sekiranya usiro, dihalangi itu si muhrim, wayahliku, dan mencukur itu si muhrim, roksahu, kepada rambutnya si muhrim, ba'da dabhi, setelah menyembelih. Nah, gitu ya. Jadi ngerti kan? Halo Kang Deddy, halo. Halo, ya ada yang tanyain atau nama ini? Halo? Ya, Ustaz, menyimak Ustaz. Iya, Kang Deddy ngerti nggak? Belum Ustaz, belum coba haji soalnya. Ya, saya juga agak pusing. Ya, tapi kurang lebih gambarannya gitu ya. Tentang dam ini memang sampai gini ya. Itu yang paling susah tuh dam ya. Jadi kenapa Majelis Ulama Indonesia itu sampai bikin daftar, karena rumit banget gitu ya. Ini harus takdil atau takhir atau taklim. Makanya dulu Pak Soleh ya, dulu awal-awal ada KBIH di Darut Tauhid, ada haji itu kan dulu awal-awal. Jadi dipukul rata, pokoknya damai udah kambing aja dah gitu. Kenapa? Karena cenderung orang menggampangkan gitu ya. Jadi kalau runutannya itu cenderung orang udah sedekah kepada 6 orang fakir miskin, masing-masing 1 sok gitu kan. 1 sok, masing-masing setengah sok. Kurang lebih kalau direalkan itu, karena dam itu harus di sana ya, nggak bisa dam di sini. Makanya hitungannya adalah real. Itu kurang lebih 80 real. 80 dibagi 6. Ya gitu lah, kurang lebih 16-17 realan gitu.
Tapi kadang-kadang kan nggak ini juga apa nggak bisa ditebak juga dia ngelanggar apa Bu? Aduh saya lupa. Tuh, melanggarnya aja lupa. Makanya udah setiap pelanggaran keraguan dah nyembelih kambing aja gitu. Warabi'u dan yang keempat adamu al-wajibu. Dam yang wajib bi qatlis soidi sebab membunuh hewan buruan. Oh iya iya iya. Jadi dam karena membunuh hewan. Membunuh hewan itu apa? Hewan ada kijang, ada apa ya nanti ada domba gunung. Domba gunung itu kalau sekarang mah agak mungkin ya karena naik kereta ya atau naik mobil. Dulu mah kan jalan kaki dari Madinah ke Mekah. Nah, kenapa dibahas? Ya karena ini akan terjadi lagi. Jadi nanti di akhir zaman akan kembali dari Madinah ke Mekah itu jalan kaki, nggak ada kendaraan, nggak ada mobil, nggak ada motor, nggak ada kereta, nggak ada pesawat, otomatis jalan kaki. Kapan itu nanti ya, di akhir zaman, kapan ya walau alam nggak tahu. Cuma fikih menjelaskan dari Madinah ke Mekah itu 2 minggu tuh kalau jalan kaki. Nanti mau akan kembali ke zaman Nabi ya, nggak ada kendaraan. Bikotris Saidi. Eh, tadi kan apa? Karena dam tahalu duluan, tuh yang ketiga, yang keempat karena membunuh binatang. Kalau sekarang barangkali membunuh binatang yang ya ganggu lah gitu ya. Jadi aslinya itu nggak boleh ngebunuh binatang apapun kecuali kalau mengganggu. Ada ular dibunuh, ada cicak dibunuh, ada kecoa dibunuh. Aslinya sih nggak boleh kecuali kalau mereka mengganggu gitu. Wahwa dan itu dam, hadadamu, dam ini adalah alat takhir, yaitu memilih ya, tadi tuh. Baina salah sati umurin di antara 3 hal gitu. Tergantung jenis binatang buruannya. Ingkana jika ada apa aswaidu buruannya itu mimma dari suatu lahu bagi itu semua mislun apa mislun ya persamaan. Kalau muradu yang dan yang dimaksud bimisli swaidi dengan misal permisalan hewan burung ini adalah ma perkara yukaribuhu yang mendekati itu si emak hu kepada itu si Said. Jadi yang mendekati lah misalkan kijang kan sebandingnya dengan apa? Dengan domba gitu. Atau misalkan unta kan sebandingnya dengan apa? Dengan kambing, dengan sapi gitu. Bisurati dalam bentuknya. Wadakar dan menyebutkan siapa al-musannif pengarang kitab al-awwala pada yang pertama minha dasalasati dari ketiga perkara ini fi qaulihi dalam ucapannya musannif akhraja mengeluarkan itu si man al-misal kepada padanannya perumpamaannya minan na'am dari binatang ternak. Ayat bahu atau menyembelih itu seman al-misla kepada padanannya minan na'am dari binatang ternak. Wayatasaddaqu dan bersedekah itu seman bihi kepada itu sejenisnya ala masakinil apa kepada orang-orang miskin al-harami yang tinggal di tanah haram. Jadi dam itu sekali lagi nggak bisa di tanah air kecuali kalau dam puasa. Kalau dam puasa yang 10 hari ya 3 hari di tanah suci, 7 hari di tanah air. Selebihnya harus di sana. Makanya kenapa dam tamatu yang tadi itu yang pertama ya yang kata saya enak-enakan itu kan dam tamatu. Dam tamatu itu kan nyembelih kambing. Ada jamaah yang nanya apakah bisa nggak di Indonesia karena di Saudi itu luar biasa ya.
kambing tuh. Kalau saya lihat ya ke penyembelihan itu kebuang, banyak kebuang. Kematbah itu banyak kebuang. Jangankan yang di ini yang tidak resmi ya. Yang resmi pun aduh saya itu sayang amat, mubazirnya luar biasa tuh. Saya menyaksikan dengan kepala saya sendiri ya. Kenapa? Karena saya pagi-pagi nyembelih tuh. Ada yang ini ngurus, kita juga kan nggak bisa ngurus, nggak ada alatnya. Akhirnya sembelih, bang ini diurus kapan? Ya nanti gampang katanya. Bahasa kita ya. Ya udah, penasaran tuh sore-sore sekitar jam 2 gitu, jam 2 jam 3 ke situ lagi. Belum dipegang, sama sekali belum dipegang. Kalau waktu pagi kan masih 1 2. Itu mau begitu sore jam 2 jam 3 bukan 1 2 puluhan menggunung itu. Waduh kata saya gimana ini? Akhirnya apa? Kurang lebih jam 4 kan mulai bau busuk tuh kambing-kambing itu. Itu mau datang apa alat berat eskavator kecil ya diambil, buang aja tuh ke tempat sampah. Saya kadang-kadang kalau jamaah kalau mau dam memang harus di Indonesia, harus di tanah haram ya. Tapi kalau mau kurban udah nggak usah di tanah haram, udah di kurban mah di Indonesia aja lebih manfaat. Di sini mah iya kalau ke apa kalau dagingnya diurus, kalau enggak dibuang udah. Siapa yang dosa? Ah nggak tahu juga. Gitu ya. Pi ala masaki ini haram itu untuk dam. Wa fuqaraihi dan orang-orang fakir yang ada di sekitar tanah haram gitu ya. Fayajibu maka wajib ikotlin apa? Ikotlin apa nu'amati ya. Membunuh nu'amah. Fayajibu maka wajib ikotlin nu'amah membunuh oh ya itu apa? eh burung unta ya. Badanatun apa seekor unta wapi bakoril wahsi dan adalah dalam sapi liar ya, sapi liar itu banteng, wahimarihi dan keledai liar, apa bakorotun seekor ini jadi mubtada ya, bakorotun adapun seekor sapi, wafil gozali dan papi gozali dan bakorotun adapun seekor sapi, wafil gozali dan adalah dalam ini apa kijang anuzun seekor anak kambing. Jadi wajib membunuh binatang-binatang yang membahayakan. Nah, intinya mah begitu ya. Dulu ada banteng, ada sapi liar, ada apa? Ada kijang ya. Tapi yang membahayakan diri kita. Jadi jangan dibiarkan. Bawa baki atau suarin, adapun sisa-sisa contoh hewan tadi itu, alladhi yang lahu itu untuk ladi, misrun padanannya, minana'ami dari binatang ternak, madgrotun yang disebutkan fil mutawalat di kitab-kitab yang panjang. Itu Kang Didi, silakan kalau ada yang ditanyakan. Siap, jazakallah khairan Ustaz. Ya barangkali dari Bapak Ibu yang akan bertanya atau mungkin menyampaikan pendapatnya boleh silakan. Ya silakan. Memang agak-agak ini kebayang lah. Memang babnya ini ya dinikmatin aja. Ya mudah-mudahan suatu saat bisa dipraktekkan Amin, amal. amin. Ya kalau praktek lama nggak seribet
penjelasan teorinya, prakteknya. Nampaknya lebih Asalkan memang rambu-rambu umumnya dipahami gitu. Yang penting kan rukunnya, wajibnya, kemudian syaratnya itu aja fokusnya. Nah kalau masalah dhamma tinggal konsultasi aja ke pembimbing ibadah, udah selesai. baik, Bapak Ibu, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Ini Ustaz ada yang bertanya, apa Iya yang ya. dimaksud dengan puasa sebanyak mud penggantinya? Apa? Ya, ini dari siapa? Iya ya. Terus Ya, siapa tuh? dari Ya, SMA Azkia, Ustaz. iya iya iya. Artinya gini, kalau tadi kan takhir ya, takhir itu. Takhir itu kan kalau tidak sapi atau tidak nyembelih kambing boleh puasa gitu kan. Puasanya berapa hari? 3 hari. Ya. Tapi ada juga puasanya yang 10 hari. Tergantung jenis pelanggarannya. Ada juga yang membayar pidyah, ya pidyah. Nah, apa yang disebut mud? Mud itu takaran untuk membayar fidyah seandainya menyembelih kambing nggak punya uang. Kambing kan 400 real. Kalau fidyah itu cuma sekitar 80 real. Nah, diganti dengan fidyah. Ya. Nah, fidyah juga nggak punya, keburu habis karena dam mulu, ngelanggar mulu, habis uang untuk living cost dengan bayar dam. Maka diganti itu setiap setengah mood itu ya menjadi puasa. 1 mood itu puasa itu 3 hari. Berarti kalau 3 mood itu berarti 3 hari gitu. Pengganti, pengganti karena tidak mampu. Baik, Kalau, begitu ya. kalau puasa kan urusannya urusan fisik. Kalau apa untuk dam kambing atau pidia itu kan urusan mal. Kalau urusan harta kan belum tentu semua orang punya. Tapi kalau urusan fisik semuanya kalau maksain mah bisa puasa 3 hari gitu. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Barangkali dari yang lain ada lagi yang ingin ditanyakan. Jadi ini tuh sedang menerangkan jenis-jenis dam ya, jenis-jenis dam ya. Yang 1, 2, 3, 4, baru 4. Silakan ada. Atau suruh baca, suruh baca kan Didi. Baik, silahkan ada yang berkenan untuk membaca. Ditunjuk aja. Eh, Siapa ya? Ini pada tutup kameranya teh. Ada yang berkenan? Kan ada namanya situ. Lutfi, Lutfi, Lutfi ada. ada Ustaz Mubarok, Hmm. Ustaz Ajis Gunawan, Ustaz Ajwan, silakan. Ada, silakan. Ustaz Iwan Sandiwan, silakan. Ada yang ini. Ustaz Najib, Saya Najib ada.
Iya, nampaknya Praktek itu ya kali apa sinyalnya. Ini jelas nggak suaranya? jelas, Ustaz. Oh jelas ya. Ya, nampaknya mungkin tidak ada yang berkenan, Ustaz. Iya, iya. Ustaz Lutfi Dapat paham biasanya kayaknya. baca Ustaz Lutfi. Ustaz Lutfi ada nggak? Baik, Ustaz Lutfi tidak ada. Ustaz Ansori atau Ustaz Ansori? Ustaz Ansori bisa, Ustaz Ansori? Ya, Ya silakan, ada. Ustaz Ansori. Baca yang sudah atau melanjutkan boleh. Ya, silakan, Ustaz Ansori. Ini jam berapa sekarang? Masih ada waktu nggak? Oh, Baik, 46 ya? iya, 16 ada. Silakan. Kalau nggak ada, saya lanjutkan sedikit lagi ya. silakan, Ustaz. Tadi sampai mana ya? Mutawalat ya. Wadzakara dan menuturkan itu si apa itu musannif uh, sania kepada yang kedua fikaulihi dalam perkataannya musannif au qawwamahu atau menghargai itu si man hu kepada itu si mislut. Menghargai maksudnya apa? Menghargakan ya. Misalkan tadi itu to'amnya seharga berapa jadi boleh. Jadi kiwam itu boleh ya. Takwim ya, qawwama. Takwim itu boleh membayar dengan harganya sama dengan zakat fitrah. Boleh nggak zakat fitrah pakai uang ya boleh aja. Itu ya walaupun lebih abdo adalah pakai beras. Nah dalam dam juga sama. Jadi sesuai dengan kawamnya. Kawam itu harganya. Ay misla bidarohima atau senilai ya uang. Biki mati makata tapi nilai uangnya uang Mekah, harga Mekah. Itu uang real yauma ikhraj pada hari mengeluarkan washtara jadi berapa kursnya ya pada hari itu jadi yang jadi patokan ya tidak bisa nilai uang misalkan tadi kata saya kan berapa kurang lebih 80 real nggak bisa itu jadi patokan yang jadi patokan itu tadi tetap tiga soknya itu untuk 6 orang fakir miskin. Wasaro dan membeli itu siman biki matihi dengan harganya itu misil to'aman pada makanan mujazian yang menjian ya yang mencukupi fil fitrati dalam zakat fitrah. Atau sedekah dan menyedekahkan itu siman bihi dengan itu to'am ala masakin nil harami kepada orang-orang miskin di tanah haram maupun koroihi dan orang-orang fakir di tanah haram itu. Wah, udah segitu aja. Dah Kang Dedi. Siap, Ustaz. Ini mungkin terakhir ada satu pertanyaan, Ustaz. Iya boleh. Bayar dam itu gimana caranya? Nyari fakir miskin di sana mungkin susah. Yang aman bayar dam itu ke bank bank ini bank Saudi sana. Jadi ada bank ya masuk ke perbankan ada di sana. Masuk mau ngapain mau bayar dam, udah langsung dia mah nggak tawar menawar, kasih aja formulir ya, suruh ngisi, udah bayar 400 real waktu itu ya, tahu sekarang berapa? Jadi nggak ada, jadi kita tuh nggak melihat kambingnya, nggak nyembelih, hanya megang itu aja tuh, udah percaya aja ke mereka tuh petugas bank. Insya Allah sih disembelihin ya kali. Ya kalau enggak mah kita mah udah bebas ya. Jadi jangan mikirin, oh, ntar gimana kalau nggak disembelihin, ya bodo amat.
biarin aja itu kan urusan mereka. Urusan kita yang penting udah menyerahkan, memberikan amanah. Apalagi itu bank yang ditunjuk oleh pemerintah biasanya disembelihin justru untuk disalurkan ke negara-negara miskin, ke Afrika, ke negara-negara itu ya kalau sekarang Palestina gitu kan disalurkan walaupun ya tetap aja itu pun nggak terpenuhi. Jadi di sana itu gimana ya kayak nggak butuh gitu. Padahal uang 400 real itu kan gede ya. Bayangin kali 4 juta jamaah nyembelih gimana itu. Jadi simpelnya begitu ya. Tapi boleh juga kita datang ke penyembelihan ya. Penyembelihan tapi nggak bisa sendirian harus diantar sama mutawif sama siapalah orang-orang sana karena kita juga nggak bisa komunikasi di sana nggak bisa seperti kita banyak yang nawarin gini-gini enggak di sana mah ya kita bingung juga nyembelihnya gimana caranya harus ngurus ke dalam ribet bener. Tapi kalau orangnya sudah biasa mah ya biasa aja karena tahu jalurnya daftar ke sini nanti kan disebutkan tuh namanya siapa aja. Oh, namanya ini disembelih oleh mereka tuh. Oh, Bismillahi Allahu Akbar. Langsung atas sama siapa? Nah, gitu ya. Nah, kalau kita nggak tahu prosedurnya, kita repot juga. Bisa-bisa kelewat juga itu. Karena saking banyaknya ya. Ya lebih aman ya ke bank tadi tuh. Ke Arojhi namanya. Bank Arojhi. Begitu ya. Terus kalau misalkan ke To'am, ke siapa ngasihnya? Ini kan berlaku untuk yang umroh juga. Ya ke orang-orang minta atau ke inilah ke yang bagian cleaning service itu. Biasanya kalau saya ngasih ke bagian cleaning service tuh. Oh, senang banget tuh mereka dikasih uang ya. Kasih uang berapa misalkan 20 real. Nggak usah disebutin ini dam ya. Oh, nggak usah, udah kasihin aja. Ya kita mau urusan dengan Allah aja. Kasih mereka senang banget tuh. Kasih 20 real atau 15 real, 15. Yang penting harus dibagi 6 ya. Kalau mau ke parkir miskin, ke tukang servis, cleaning service ya, atau ke ini, ke petugas yang apa, karpet, atau ke petugas Quran, ya pokoknya pekerja di sana lah. Pekerja di sana tuh gajinya kecil banget ya, jauh dengan Dirlik mah. Sana tuh kecil, tapi banyak yang pengen jadi TKI, TKW, aduh minta ampun lah. Kalau non skill tuh kecilnya luar biasa. Menderita mereka di sana tuh, asli itu. Ya, makanya kalau masih dam udah kasihin ke mereka aja gitu ya gitu deh. Baik, Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Ya, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, nampaknya kita sudah berada di ujung waktu ya. Alhamdulillah, dari awal sampai akhir kita sudah bisa mengikuti kajian sore ini. Mudah-mudahan apa yang kita terima jadi ilmu yang bermanfaat juga bagi Ustadz itu menjadi ilmu yang manfaat juga ilmu yang berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi ya turun nuhun Ustadz atas Ya ilmunya. sami-sami mangga. Belum Kita di ini screenshot nih screenshot. ya kita tutup dengan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mohon Ustadz, warahmatullahi Bapak Ibu wabarakatuh. sekalian, insya Allah kita ketemu lagi di pekan depan. Ya mangga.